Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Dinuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah adalah perjalanan hamba untuk usul ila hadratillah. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perjalanan hamba untuk sampai ke hadrat Allah. Lain tidak. Oleh karena itu, peristiwa Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa yang amat luar biasa, karena untuk sampai ke hadrat Allah. Sebab kata ahli hikmah, orang tidak akan pernah ada keselamatan dalam hidup seseorang itu kalau tidak sampai ke hadrat Allah. Keselamatan tidak didapatkan dengan amaliyah atau ibadah. Ini kesepakatan al-muwafaqah atau ittifaq para ahli hikmah. Keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat tidak dapat dicapai dengan kekuatan amaliyah atau kekuatan ibadah. Ini kata ahli hikmah. Tapi keselamatan itu apabila seseorang itu sampai ke hadrat Allah. Karena di sini para ahli hikmah melihat dan memperhatikan orang ingin selamat hidupnya dengan memperbanyak amaliyah atau ibadah secara zahir. Tapi kata ahli hikmah, mereka tidak akan selamat dengan memperbanyak amal ibadah secara zahir semata. Tapi yang dikehendaki adalah sampai atau belumnya orang itu ke hadrat Allah. Apa alasan mereka mengatakan demikian? Sebab an-nafsu huwa dzulmatun. Nafsu itu adalah sesuatu yang gelap, yang kotor, yang apabila dimisalkan dengan arang, apabila arang itu dibersihkan dengan sabun, tidak akan tambah hilang hitamnya, tapi tambah hirang warnanya. Itu kata ahli hikmah. Apabila arang itu dibersihkan dengan sabun, bukan tambah hilang hitamnya, tapi tambah kuat hitamnya. Begitu jugalah nafsu kita. Apabila nafsu itu dibersihkan dengan amal ibadah kita dengan cara nafsu itu juga, maka tidak akan pernah bersih nafsu kita, sebagaimana tidak akan pernah bisa putih itu haram. Kata ahli hikmah.
Jadi mereka tidak menyatakan pendapat itu tanpa alasan. Ini misalul dzalika, iktibar bagi orang yang ingin mendapatkan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, tidak bisa didapatkan dengan banyak amal ibadah secara hissan, secara zahir. Tapi apabila arang itu, kata ahli hikmah, dibakar dengan api, wasta'alatin nar, wasta'alatin nar la fahmah, dibakar arang itu dengan api, maka akan hilanglah hitamnya, tertutupi dengan warna api itu, hilang hitam. Inilah yang dikehendaki oleh ahli hikmah. Tertutupilah warna sifat kemakhlukan itu dengan sifat ketuhanan. Jangan sampai artinya sifat kemakhlukan itu yang lebih dominan. Hilangkan sifat kemakhlukan itu dengan adanya sifat ketuhanan. Maka itu yang dikehendaki, tertutupilah sifat manusia itu yang penuh dengan kenafsuan dan syahwat. Tertutupilah sifat manusia itu yang penuh dengan kenafsuan dan syahwat dengan sifat ketuhanan yang bersifat rohaniyatun nuraniyatun, yang bersifat rohani dan nurani. Maka itu kalau arang itu dibakar dengan api, hilang hitamnya, yang ada merahnya. Adakah kelihatan sedikit jua pun tidak ada kelihatan hitamnya maupun asarnya. Yang ada adalah merah, berganti daripada warna hitam kepada warna merah, berganti daripada sifat kemakhlukan kepada sifat ketuhanan. Ini alasan mereka para ahli hikmah bahwa keselamatan itu tidak akan bisa didapatkan dengan memperbanyak amal ibadah secara zahir. Karena apa yang dikatakan oleh para ahli hikmah itu, amal ibadah secara zahir itu dilaksanakan oleh nafsu dan untuk nafsu. Bukan ma minallahi wa ilallah. Bukan datangnya itu daripada Allah dan kepada Allah. Tapi minan nafsi ilan nafsi, daripada nafsu ke nafsu. Semakin disabuni arang itu, semakin hilang warnanya, maka semakin kuat nafsu. Maka itu di sini dinyatakan perjalanan peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan hamba untuk sampai ke hadirat Allah. Maka itu diawali dengan tasbih. Firman Allah Ta'ala itu, subhanalladzi, maha suci Allah. Artinya benar-benar Allah itu maha suci, bukan disucikan. Memang maha suci, bukan kita menyucikan Allah, tapi suci dengan sendiri. Apabila ini dipahami, kata ahli hikmah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surah Isra itu, firman Allah tentang Isra itu dengan tasbih. Benar-benar pada hati hamba itu subhanallah, bukan mensucikan, tapi suci dengan sendiri. Maka itu dia dapat pemahaman, bukan lagi perjalanan Muhammad, bukan lagi perjalanan hamba, tapi perjalanan wajibul wujud di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Kalau orang itu diawali dengan tasbih, memahami akan kesucian Allah itu sendiri. Ini kata para ahli hikmah. Maka itu berangkatnya daripada Masjidil Haram, dari masjid yang suci ke masjid yang suci juga, Al-Aqsa, dari padang suci ke padang suci. Maka apabila terbitnya dari padang suci ke padang suci, tujuannya disinilah yang penuh barakah. Bukan daripada nafsu kepada nur, apalagi daripada nafsu kepada nafsu, tapi daripada nur kepada nur, daripada roh kepada roh, daripada Rabb ila Rabb, daripada Allah kepada Allah. Nah, kalau sudah itu semua, inilah yang mendapatkan kenyataan alladzi barakna, penuh dengan barakah hidupnya.
Apa barakah hidupnya? Tasbihnya kada keputusan, tahmidnya kada keputusan. Dalam napasnya ada tasbih, dalam napasnya ada takbir, dalam napasnya ada tahmid. Inilah yang luar biasa. Alladzi barakna haulahu. Tak kumpul tasbih, takbir dan tahmid dalam satu napas. Ini yang kada kawa dicerna oleh orang zahir. Sebagaimana kada kawa dicerna juga perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah dalam waktu yang sekejap. Di dalam napas itu ada tasbih, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil, apalagi sambat aja lagi. Tehimpun berata. Maka itu al-usul ilallah, al-usul ilal ilmi wa bihihatatihi. Yang namanya sampai ke hadirat Allah itu sampai kenal kepada Allah, ma'rifat kepadanya dan tahu Allah itu liput dalam kehidupan hamba. Itu namanya usul. Apabila Allah kita merasakan Allah itu liput dalam kehidupan kita, artinya liput dalam kehidupan kita, hilang kehidupan kita dan ada kehidupannya, ini negara usul. Maka itu ajar Syekh Jaruk tidak akan bisa seorang itu merasakan usul dan mendapatkan usul ilallah nun masih ada kelebihan dirinya, kesempurnaan dirinya. Didapatnya usul ilallah itu apabila bidzilli wal iftiqar, ujar Syekh Jaruk. Apabila ia merasakan dirinya itu hina, kada berisi apa-apa, fakir, miskin ibnu Adam. Keaiban ibnu Adam itu apa? Nah, Allah sudah menyatakan, inna khalaqnahum min nutfatin amsaj nabtalihi. Kami ciptakan Bani Adam itu min nutfatin amsaj, dari air yang bercampur tanah. Nabtalihi, nang bercampur tanah ini nabtali di adon. Nah, adonan dengan tanah. Maka itu kalau artinya berasal dari tanah, disinilah balanan datang terus kepada kehidupan seseorang itu. Kalau berasal kita berkeyakinan kita ini asalnya dari tanah dan tanah yang dominan, air dan tanah yang dominan, maka disinilah cobaan, bala, gangguan dalam kehidupan hamba itu terus datang kepada orang itu. Tapi apabila yang dominan dalam hidup hamba itu adalah ruhaniyatun, nuraniyatun, robbaniyatun, hilang air dan tanah itu, yang ada adalah aku, Allah Ta'ala. Disinilah kenyamanan hidup dan kebahagiaan seseorang itu dalam hidupku, ujar Allah, bukan dalam hidupnya. Disinilah barakah. Alladzi barakna, maka itu linuriyahu, kata Allah, untuk kami tunjukkan, perlihatkan kepada orang itu, kepada Nabi itu. Nah, linuriyahu ini tafsir huwan Nabi, linuriyahu ini tafsir man fahima an ayatihi. Nah, kalau orang itu paham akan maksud yang tersirat dalam ayat, ya ini untuk kami perlihatkan kepadanya. Bukan hanya kepada Nabi, tapi kepada orang yang paham akan ayat ini juga, hidupnya penuh barakah. Jadi orang yang paham akan ayat firman Allah ini juga adalah hidupnya penuh barakah. Kalau tafsir secara zahir aja, linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepadanya, itu kembali kepada Nabi. Tapi ujar ahli hikmahnya itu bukan hanya kepada Nabi, tapi orang yang paham dan merasakan kebenaran firman Allah ini. Penuh hidupnya dengan barakah. Maka itu man shalla khalfal imamil maghfur ghufiralah. Barang siapa nang sembahyang di belakang imam nang maghfur, nang mana nang maghfur itu, nang diampuni, siapa nang diampuni ini? Ghufiralahu, diampuni juga nang di belakang orang itu. Nang mana imam nang maghfur?
Imam dalam sholat kah? Baik, itu zahir. Imam dalam kehidupan ini siapa? Nah. Imam dalam sholat bisa, mungkin kalau memang imamnya itu maghfur. Maghfur itu orang yang paham akan Allah, kenal ma'rifat kepada Allah, dan merasakan hidupnya itu penuh diliputi dengan Allah. Tergantilah sifat kemanusiaan dengan sifat ketuhanan. Kadada lagi inya. Kalau orang sudah terganti sifat kemanusiaan itu dengan sifat ketuhanan itu, kadada lagi si makhluk begini, kadada lagi si hamba begini, nang ada nang wajib ada. Maka disinilah yang dikatakan man sholla khalfal imamil maghfur ghufira lahu. Barang siapa yang sembahyang di belakang imam yang diampuni, maka diampuni juga orang itu. Tapi kapan kita tahu akan imam itu diampuni? Mun kada paham ya kada tahu itu. Mana mun orang itu pangada paham pang nang imam nang ini kita sembahyang iya sama ya. Karena kita kada memandang orang nang lain. Nah, kadada. Inilah tathirul masawi. Inilah membersihkan yang lain daripada Allah. Kadada lagi yang lain yang paham kan, yang kada kan. Paham kita bahwa itu daripadanya kepadanya. Gufiralah, diampuni. Nah, nyaman kalau tak hidup dengan. Maka itu jasa Abul Hasan la yasilul wali ilallah ta'ala wa ma'hu syahwatun min syahawati. Seorang wali itu kan ada lagi syahwatnya, tadbirnya, gawiannya, af'alnya, sifatnya, asma'nya, wujudnya kan ada itu nengaran wali. Ujar saya Abdul Hasan As-Sadili, punya masih ada lagi af'alnya itu kan wali itu istidrak terjadi. Ujar saya Abdul Hasan As-Sadili. Maka itu di dalam kitab ini dinyatakan wa hadhihi tasfiyatu laysat hiya min fi'lil 'abdi wa kasbi. Ini kada kawa diusahakan dengan amal dan ibadah zahir kada kawa. Semakin kuat ibadah zahirnya semakin jauh pada Allah. Nah, semakin jauh. Tapi bukan berarti ini kada penting itu amal ibadah zahir. Laksanakan setelah bersih. Amalan ibadah zahir ini laksanakan setelah bersih. Tathir dulu, tasbiyah dulu. Wahadi tasbiyah, maka itu Nabi itu dibersihkan hati sebelum Isra. Karena akan bisa memahami perjalanan Isra, hatinya belum bersih. Kada tahu. Itu sudah susunannya gitu. Kalau pang Nabi itu dibersihkan setelah Mi'raj, kada. Atau dibersihkan setelah Isra, kada. Sebelum Isra dibersihkan. Apa artinya? Apabila hati yang ada bersih, kada harap memahami Isra itu. Apalagi Mi'raj. Nah, Mi'raj itu kan sholatnya orang mukmin. As-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu adalah mi'rajnya mukmin, mi'rajnya Nabi tetamu Allah Ta'ala. Sholat kita tetamu kada, pun kada tetamu kada mi'raj ngarannya. Bukan nang amal apa gawian nang sholat daya apa. Rasulullah itu mi'raj itu tetamu. Nah kita pang sholat tetamu kada, pun kada tetamu kada mi'raj, pun kada mi'raj kada sholat. Ini wailul lil musallin nih, ini nang celaka orang sholat nih. Sholat aja tetamu kada. Nabi itu mi'raj tetamu. Nah kita sholat ajar Nabi mi'rajnya orang mukmin. Nah mi'raj yang mukmin di dalam sholat tetamu kada lan Allah Ta'ala. Mun kada tetamu kada sholat ngarannya. Mun kada sholat kada mi'raj ngarannya. Pahamlah nang jarkai. Jadi apa yang dikehendaki? Tasbiyah, tadhir. Nang mana tasbiyah atau tadhir itu, nang ngaran tadhir atau tasbiyah panaul masawi. Lenyap nang lain tuh ada lagi.
nang lain kadada lagi karena ihatah liput lah, liput. Maka itu Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana karena alam ini liput dengan wujudnya, dengan zatnya. Maka itu kalau kita Allahu Akbar lah, besaran alam kah, besaran Allah kah? Nah, alam ini liput dengan zat. Jadi Allahu Akbar, hilang alam ini karena alam ini liput dengan keliputannya yang ada zat yang wajibul. Itu namanya Allahu Akbar tuh nih, ini nang me'aratnya, ini nang me'arat. Nah, kadang lagi takbir hamba, takbir bukan hanya di lisan, di napasnya takbir, dilihatnya takbir, di dalam pandangannya takbir. Kadang di lisan aja bang takbir, ini nang hebatnya nih, lah hebatnya nih. Nah ini macam apa aja di penglihatan ada takbir, kadang bisa mengucap penglihatan, nah ya kada paham. Pendengaran kada bisa mengucap, nah ya kada paham. Nang mengucap tuh untung aja, nah itu kada paham. Ini taja ini nang teh hijab ngarannya, ta dinding. Perjalanan hamba untuk sampai ke hadratnya itu yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasul. Ya macam-macam lah kisahnya. Dulu Nabi ditinggalkan, Siti Khadijah ditinggalkan, wafat paman Nabi, yang mendukungnya lalu diangkat Rasulullah di Isra Mi'rajkan untuk menghibur. Nah itu kisah riwayat. Nah. Wa hadhihi tasbih laysat hiya min fi'lil abdi wa kasbi wa innama hiya bisabiqi inayati rabbi. Ini tasbih kada kawa didapatkan dengan amalia seseorang atau diusahakan, kada, ini dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki kebersihan akan hati hambanya itu, maka didekatkanlah hambanya itu kepada waliyun min awliyain. Didekatkannya. Nah, biarnya kada paham juga, tapi ya dekat dengan waliyun min awliyaillahi ta'ala, selamatnya biarnya kada paham juga. Maka itu ngaran tasbih panaul masawi, hilangkan yang lain. Ini kada kawajo, kada ada ini aja. Oh ada tapi paham kada. Karena ini ihatah, liput Allah Ta'ala itu. Maka itu panaul masawi, apa itu panaul masawi? Huwa tadhir min awsafil basarih. Kada ada lagi manusia dengan manusia itu, kada ada lagi. Karena manusia itu teradon dari tanah dan air. Maka itu kalau anggapan manusia itu beranggapan teradon dari tanah dan air, disinilah bala turun. Nah, maka itu takdir, tahwil. Nah, ada berganti-gantilah basariah itu dengan rohaniyah dan bersifat nuraniyah dan robbaniyah. Maka hilanglah manusia itu dan ada rohani. Rohani itu adalah nurku. Nurku ya aku punya Allah. Itu ujar Allah lah dan ujar ulun. Nah. Wa huwa tabarri minal hauli wal quwwah. Kada ada lagi daya hamba, kada ada lagi takbir hamba, kada ada lagi napas hamba. Maka itu keras benar. Man tanaffasa bi ghairi ilmi syaikhihi fahuwa haram. Orang tahu ujar ahli hikmah baguru inya banapas kada minta izinan gurunya banapas haram. Itu saking garas semua takajud dah ini, takajud.
setiap kali bernapas, setiap kali itu juga izin macam apa tak digawe secara hisan. Nah, andai ulun dalam minggu ini izinkan belum bernapas lah. Nah kayak itu lah. Padahal ini kan nyaman bandar deh. Namun sudah paham di sini ini kan nyaman bandar. Ayo mana ngarannya? Maka itu orang yang belajar ini kada boleh gurunya lebih daripada satu. Satu aja gurunya. Lebih daripada satu salah. Mun kada hendak dibadahkan sasat. Sama dengan badahkan ya, mun kada hendak sebadahkan sasat ya salah, mun kada ya sasat. Lalu berguru di Sungai Bilo aja, salah juga nih. Maka itu berguru aja, tapi adalah yang lain daripada yang satu. Iya, yang satu itu jual. Nah ini pulang nyaman kalau sama dengan bernapas tadi, yang mana garang minta izin ya di dalam diri kamu juga gurunya. Ya, nah minta izin dan siapa? Ikam masih memandang guru ikam tuh lain. Kalau masih memandang guru ikam itu siapa yang sebenarnya, nah itu iya ada pada diri ikam juga deh. Maka mana ngalihnya? Mau sudah aku juga jelas lah, bapak lagi yang minta izin dan ikam minta izin aku mau ikam itu aku juga. Guru dia aku juga. Kamu mana jauh atau pemecahannya lah. Ya, macam apa orang kada paham ini? Kada paham izin semingguan ini. Lah dalam sholat ada nafas sudah lebih izin. Kada haram dah. Ini ujar ahli hikmah bukan ahli fikih lah, bukan fuqaha, bukan tapi hukama yang menyatakan itu hukama. Maka itu wa mahwid da'awi, menghapus dugaan, kada ada lagi dugaan. Kalau perkiraan, kira-kira iya kalau aku nilai enggak? Kada ada lagi nih. Kira-kira sholat kau ini diterima kah? Kada ada lagi nih. Itu orang yang kada sampai. Nyata diterima Orang yang kada sampai itu penuh keraguan. Kira-kira sampai aja belum lah, kayak macam apa hendak yakin. Nah, bahwa mahwid da'awi hilang dugaan, hilang perkiraan, hilang kurang lebih pengertian. Yang jelas nyata, nampak, tegas, kada lain. Nah, sehingga pamazala yasiru bika hatta qala laka anta wa rabbuka. Ya ini kan, ya ikam Tuhan ikam, ya ikam Tuhan ikam. Ha anta wa rabbuka. Wah, di mana itu kitab ini? Kitabnya. Nah. Pamazala yasiru bika hatta qala laka anta wa rabbuka. Lainlah hikam lawan Tuhan ikam. Kada lain kalau tak. Nah itu. Ini ujar orang yang sudah wahdatus syuhud, ujar Syekh Ramli, wahdatus syuhud, kada ada lagi yang dipandang hanya satu. Ha anta wa rabbuka. Inilah yang terjadi pada Nabi Ibni Arab itu. Ha anta wa rabbuka. Ada di dalam sholat ha anta wa rabbuka. Fahina idin, maka pada saat itu jadi Ibnu Ajibah yasturul haqqu ta'ala wasfaka, disinilah Allah Ta'ala hilangkan sifat ikam dan dia cantakkan sifatnya di hati dan ruh sir ikam itu. Dia hilangkan sifat ikam. Jadi yang menghilangkan itu bukan amal kita. Maka itu para ulama al-hukama sepakat karena kawa amal itu menghilangkan sifat tercela. Yang menghilangkan sifat tercela ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan sifat kemanusiaan ikam itu. Nah, fahina idzin yasturu haqqu ta'ala wasfaka alladhi huwa wasful ubudiyah biwasfihi alladhi huwa wasful hurriyah. Nah, di sini bebas lah. Lah kada lagi keterikatan dengan ketercelaan. Jadi kada ada lagi tercela, aib kada ada lagi. Sifat hamba itu sempurna, sholatnya sempurna, zikirnya sempurna. Kalau sudah artinya Allah Ta'ala tutupi, maksudnya tutupi, hilangkan sifat kemanusiaan itu digantinya dengan sifat
sifatnya. Sifat ikam diganti dengan sifatnya, apal ikam hilang, apal ikam ada apalnya, asma ikam hilang, asma ikam ada asmanya, wujud ikam hilang, wujud ikam ada wujudnya. Ini nang barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu. Nah itu dia. Siapa itu? Allah umum. Innahu, siapa itu? Nang dihilangkan dari itu sifat kemanusiaannya. Dia adalah Allah, Maha pendengar dan Maha melihat. Nang dihilangkan dari. Maka di situ itu kan kadada innahuma, kadada. Hah? Dia berdua kada. Pasti mufrad innahu. Sesungguhnya dia siapa itu? Allah umum. Dia siapa itu? Nang dihilangkan oleh Allah sifat kemanusiaan itu, innahu, dia itu adalah Samiul Basir. Nah, tamat sudah. Aujanya belum mati. Paman dengan Maha melihat gak bisa. Maka itu yang dikehendaki di dalam peristiwa Isra, bukan hanya mendengarkan ceritanya. Itu mulai bahari ceritanya nih itu dari Masjidil Haram, gak ada dari Sungai Bilu. Kemana? Ke Masjidil Aqsa, kada ke Sungai Mia. Cuman hikmahnya terus bertambah. Hikmahnya terus bertambah. Nah. Jadi apa ujar Syekh Sasturi menyatakan, "Famata ma yabinu li jalatil basariyah." Ujar Syekh Sasturi. "Famata ma yabinu li," kalau sudah dia nampak dalam kehidupanku, yabin. Dia Allah. Kalau teraki kata jujur kan usah tanajul dulu lah. Teraki aja dulu tanajulnya itu ya syariat berlaku. Nah, ikuti Muhammad. Pamata ma yabinu li jalatil basariyah, kapan dia Allah nampak dalam kehidupanku, hilanglah aku. Nah ini ujar Imam Sasturi, hilanglah aku. Begitu juga kita. Namun Allah Ta'ala nampak, hilang kita. Mun Allah Ta'ala kadang nampak, mun kita kadang melihat, berarti kita tuh ada. Mun Allah Ta'ala kadang nampak, berarti kita tuh ada. Mun kita ada, berarti igat tuh. Sholatnya igat, karena kita igat. Nah, pamata ma yabinu li jalatil basariyah, kapan dia nyata dalam kehidupanku, hilanglah kemanusiaanku. Wa tahawwalat ghairi, maka bergantilah wujudku fi safai rohaniyah, dalam kebersihan roh. Nah, yang bersifat nurani dari dia Sasturi ini kan nampak nempak jelas deh. Lah jelas bagi nang paham. Oh, udah paham juga guru lain. Nah, sudah jelas kada paham, saya berdiam dulu. Lah, Benang kantong gua. famata ma yabinu li. Maka itu ujar para ulama al-hukama, di antara Abu Yazid al-Bustami, jakanya kada takajud toh urang Al-Fatihah itu diganti lawan ungkapan para arif bilah sah dibaca dalam sholat, mengganti Al-Fatihah. Jadi ini gantinya umpamanya nih, kadang baca Al-Fatihah disakit, tapi jangan jualan. Jangan ada mengajutkan orang aja sih deh. Orang Aku pulang ini. Jadi kadang baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kadang lagi Bismillahirrahmanirrahim, famata yabinu li. Apa pulang? Ujar makmum nenek mengaji di mana ikan? Saking karena apa? Karena ini kata ada lagi kata arif billah. Di kata nang wajib nang berhak berkata. Qala Allah Ta'ala. Boleh. Nah sakingnya, tapi ini kada ada ya bang, kada ada ibaratnya nang prakteknya begini, cuman andaikan. Karena mensolat tuh kada boleh, kalau kada baca Al-Fatihah kan rukun. Mau kada baca Al-Fatihah kada sah kalau sholatnya. Ini Al-Fatihah kada dibaca nang
syair para arif bilah ini boleh andaikan kada mengajutkan, nah, tapi susunannya itu artinya kalau baca Al-Fatihah kita membaca, Lama. tapi ini lain, ini baca lain Al-Fatihah, tapi lain kita membaca ini yang diharapkan. Nah ini baca Al-Fatihah macam apa juga lain kita yang membaca. Nah, jadi imamnya maghfur, makmumnya maghfur. Nah, ini imam kada maghfur, makmum maghfur. Balik badan yang sama-sama mencari maghfurnya. Tapi menghalangi kah imam yang kada maghfur terbagi yang makmum maghfur kada menghalangi. Akhirnya melihat dia kada ada lagi musahadah, maka itu panaul masawi, menghilangkan yang lain, kada ada lagi yang lain. Nang imam iya juga. Waqaddim anta waqaddim imaman. Majulah ikam yang ada di diri ikam itu nang maju sebagai imam. Nang ada jangan ikam nang maju. Lah, jangan ikam nang maju sebagai imam. Majukan orang yang ada pada diri ikam sebagai imam. Adalah kita nih dah. Nang ada bismillahirrahmanirrahim qul binas malikin nas. Tapi kita nang maju. Baca juga nas itu, jangankan yang 3-11 kali itu dan 21 kali ya kita nang maju ya sama aja, ada bukan setannya. Nah, kita nang maju ya setannya. Wa qaddim imaman. Majukan imam itu nang ada lawan ikam itu nang imamnya, jangan ikam nang maju. Nah, ikam maju iktiraf tuh, itu jangankan Allah Ta'ala melirik aja kata. Allah Ta'ala mau melirik lawan yang lain daripadanya itu, ada mau melirik. Dunia sejak diciptakan oleh Allah Ta'ala kada pernah lalu Allah Ta'ala melihat, jangankan melihat, melirik aja kada hapun Allah Ta'ala. Bagi itu apa ya? Wa tahawwalat ghairi fi sofa ruhaniyah. Bergantilah wujudku dalam kebersihan rohani ketuhanan. Nah, maka itu innahu huwas sami'ul basir. Maka itu apa jasa story setelah nang tajalli tadi, nampak tadi pamataya binuri jalatil basariyah. Apa ujar Imam Sasturi faltafatal khitab wa sami'tu minni kulli an kulli ghaba. Kada ada lagi sejarah pun akan asalku, bekasnya apa aja kada ada. Jangankan wujudku, bekas-bekasnya kada ada. Lah, wa sami'tu lah faltafatal khitab wa sami'tu minni, maka aku dengarlah sesuatu nang dariku. Nah, ini hilang sudah nang dari Sasturi ini hilang. Maka aku dengarlah sesuatu nang dariku, nang datangnya daripadanya. Kada ada lagi dariku tuh yang sudah terganti tadi. Kulli an kulli ghaba. Maka itu nang ada daripada aku, jangankan wujudnya bekasnya pun ghaba kada. Wa anna anni mughni, dan aku sekarang ini mughni ghani, kaya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kenapa kayanya itu surga ampunnya? Sasturi ampunnya surga. Wadilah itu madahakan Imam Sasturi ampunnya surga Imam Sasturi. Nah, memang kita paham akan Imam Sasturi, berarti kita 48-nya Maka ada paham mau ya? Mungkin apa berarti ibaratnya Imam Sasturi itu jadi surga atau ampun sidik. Lalu naik gitu aja, padahal ini wahdatus syuhud. Imam Sasturi kadada, jangankan wujudku jasidin, bekas-bekas adanya aku ya kadada. Ubah namunnya kadada jua wujudku, bekas-bekasnya kadada, yang ada itu ini aja. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Pecah pula ya Allah.
Gitu tuh Pak. Makanya itu kalau kita perhatikan minggu tadi itu tanya mentasawuf daripada fikih. Ubit. Banyak banget syaratnya. Salah terus bro. Wartafa aliyal hijab. Bagus dia, buka-buka dulu ya. Nama tuwallu pasama. Wartafa aliyal hijab. Hilang kada ada dinding lagi. Inilah Allah ada di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana, Muhammad pun ada di mana-mana. Nah, Karena kenyataan Allah, Muhammad itu adalah kenyataan Allah. Allah pada sir, Muhammad pada alaniyah. Wasiru wal alaniyah. Allah ada pada sir, nyata pada sir, Muhammad nyata pada ala. kenyataan. Kenyataannya. Memandang Muhammad kada lain memandangnya. Memandangnya kada lain memandang Muhammad. Kenapa? Nah di sini dah ada terpisah deh. Lah dalam takbirnya min nuri Muhammad wa min nuri jat Allahu Akbar. Kedua ucapkan itu min nuri Muhammad wa min nuri kada. Ini daripada penjelasan aja nih. Cuman prakteknya jangan juga min nuri Muhammad wa min nuri jat Allah. Jangan. Juga takut aja. Bilanya mangkat ya tuh itu. Maka itu syahid tuh siapa? Nemu syahadah sekarang aku aja. Story. Kan ada lagi yang lain. Aku yang sudah berganti tadi. Syahid anni ma baqiyali asarun, bahwasanya aku ini kada ada bekas pun sedikit pun kada ada. Kada ada bekas lah. Jangan wujud tuh bekas pun kada ada. Gitu an asari lam ajid man hadar. Kada pernah aku memandang yang datang di lain daripadanya. Wah, ini saking mantapnya, tamkinnya, ma'rifatnya sesa story itu. Lam ajid man hadar. Kada pernah aku melihat yang datang ke lain daripadanya. Lam ajid man hadar. Wa bil haqiqati ghairi. Ya, jadi kalipun aku nang datang itu pada hakikatnya lain aku. Gitu jadi Imam Sasturi. Maka itu di sini beliau menyatakan ma'adawami dzikril ismil mufrad. Jadi ma'adawami dzikril ismil mufrad. Jadi nang ada pada orang yang sudah tasbiyah, tadhir, bersih dari sebuah kotoran itu nang ada pada orang itu dawamul ismi dzikril al mufrad. Itu ada itu dawamul dzikir al ismul mufrad. Allah aja. Allah dalam geraknya, Allah dalam lihatnya, Allah dalam dengarnya, Allah dalam napasnya. Sekalipun kada disebut, orang paham dalam geraknya Allah, dalam pandangnya Allah, dalam dengarnya Allah. Nah, ini dawamul dzikir. Dalam napasnya Allah. Nah di sini di mana putusnya zikir kepada Allah? Kada ada putusnya dalam gurinya zikir. Nah, karena ini asalnya pun kada ada, baginya zatnya, bekasnya aja kada ada, apalagi wujudnya. Jadi di sini ini dawamul zikir yang benar-benar itu. Aqimis sholata li dzikri. Jadi hakikat sholat itu adalah li dzikri, dawamul zikir. Nah, itu hakikat sholat. Karena kenapa dawamul zikir? Bukan zikir itu disebut, itu hisan, itu zahir. Ini zikir kada disebut tapi zikir. Dalam geraknya zikir, dalam napasnya zikir, dalam lihatnya zikir, dalam dengarnya zikir, dalam diamnya zikir. Apa? Nang kada berzikir kada ada. Full. Penuh. Nah, ini dirasakan deh. Kada boleh jual empat-empatan deh, kada boleh. Lu 4 bulan aja gureh full dulu gureh. Merasa enggak? Wa hasiluha amruka amaraka bita'alluq bi awsafir rububiyah, maka itu gantungkan sifatmu dengan sifat ketuhanan itu. Gantungkan. Nah, jadi hilangkan, jadi bergantung dengan sifat ketuhanan. Masih bergantung baru dua lagi hilangkan. Jangan bergantungan lagi. Bergantung lagi.
lah jadi nengaran Allahus Somad itu terus menerus dah. Allahus Somad itu terus menerus. Ya Allah, tempat bergantung kepada Allah itu terus menerus dah. Dalam napas, dalam apapun kada pernah lepas dari Allahus Somad. Nah, Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Nah, tempat bergantung, tempat di mana kita bisa melaksanakan aktivitas, bisa mencapai tujuan dengannya tanpa dengan yang lain. Nah, maka itu kalau sudah ta'alluq bi awsafir rububiyah wa tahaqquq bi awsafil ubudiyah, orang tidak akan sampai bisa ta'alluq bi awsafir rububiyah mun kada tahaqquq bi awsafil ubudiyah. Camkan sifat kehambaan, camkan. Jadi ubudiyah dulu, baru rububiyah. Nah, kadangkala kita merasakan sifat ketuhanan itu kalau ubudiyah baru. Jadi ubudiyah dulu hanya rububiyah, hanya kawa kepada rububiyah. Sebab namun sebelum ubudiyah aku beribadah, aku berilmu. Nah itu kada ada ubudiyah ya nah. Aku bersedekah, aku berbuat baik, aku manfaat. Ini ibadah nih, lain ubudiyah. Nah ini hilangkan nang aku dari. Jadi selama ada aku manusia itu ibadah. Ini dulmah, ini haram. Jangan dibasuh lawan sabun. Semakin dibasuh lawan sabun semakin hilang haramnya. Nah, maka itu dibakarlah haram ini, kadang lagi kelihatan hirangnya, nang ada habang lagi, berganti dari warna hitam menjadi warna merah, berganti daripada kemaklukan kepada adalah haram itu dibakar warnanya hirang. Nah, habang kan ada lagi nang hirangnya itu. Nah sampai ke situ pun gak ada haram terus tak, hirang terus tak, dulmah terus tak. Wa tahaqquq bi awsafil ubudiyah wa adamu musarakatika lahu fi wasfil hurriyah. Jadi kalau sudah artinya tahaqquq bil ubudiyah, kada ada lagi nang ibarat kerjasama. Nah, aku ini namun kada digerakkan oleh Allah Ta'ala, kada kau bergerak. Nah, ini kerjasama nih. Ini kerjasama nih. Ada nang menggerakkan, ada nang digerakkan. Kada ada lagi kerjasama. Nanggaran ubudiyah itu. Kalau sampai ke makam hurriyah, kada ada lagi kerja. Kada ada lagi nang digerakkan, kada ada lagi nang dijalankan. Lah. Nang dijalankan tuh kada ada lagi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, asra dijalankan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya, kada ada lagi. Tidak ada musyarakah, kada ada kerjasama. Nah, ini jati jalannya, karena di situ abdun itu sambatannya aja ada orangnya, padahal kada ada. Nang ada ya nang menjalankan tadi, gitu juga. Iya nang menjalankan, iya nang dijalankan ya hamba tadi nang Muhammad tadi kada ada. Maka itu terjadilah jalannya, di keesaannya. Jadi kada ada musyarakah. Jadi jelaslah ujar Ibnu Ajiban. Warta fa'aliyal hijab. Jadi orang yang memahami akan tasbih, akan perjalanan Isra dan Mi'raj, itu pasti ada pada orang itu irtifa'ul hijab, itu yang paham. Namun yang artinya kada memahami apa yang tersirat, ini mahjubin. Sama dengan umpamanya dikatakan di situ Nabi mampir di Tursina, singgahlah. Nah, belang aja kasih deh. Ini hikmah. Nah, macam apa di Tursina khitab Allah kepada Nabi Musa.
ikhla'na 'alaika fa innaka biwadil maqaddasi. Hai Musa, pacul sandal ikam na. Karena ikam di lembah nang suci. Lah. Lalu pacul sidin aja tolong pasidin. Nah kisahnya nih. Habis di kisah pula. Tapi apa ikhla'na 'alaika ikhla wujudaka wa nafsaka. Pacul wujud dan nafsu. Kada akan sampai ke wadi nang muqaddasi ini pun masih ada nafsu dan wujud. Nah, ikhla'na 'alaika fa innaka biwadil muqaddasi Tuhan. Begitu juga artinya Nabi mampir ke Bethlehem, singgah ke Thayyibah, ini semuanya hikmah. Menekankan bahwa kita ini hendak artinya mi'raj, hendak usul ila hadratillah. Maka yang dilewati pun juga seperti apa yang dilewati oleh Rasulullah, secara makna, makna bukan secara hisab. Kalau Rasulullah mampir ke Tursina, kita pun juga mampir. Macam apa mampir secara makna? Sudahkah kita pacul wujud kita? Sudahkah kita pacul nafsu kita? Mampir ada ke Bethlehem. Sudahkah ini Abdullah? Ujar Nabi Isa. Sudahkah ini Abdullah? Ujar Nabi Isa. Aku ini hamba Allah. Dengaran hamba itu sambatannya ada, orangnya kan tidak. Nah, sudahkah juga mampir ke Thayyibah? Hijrah berganti, kan sudah sifat kemanusiaan kepada sifat ketuhanan. Nah, ini secara makna harus kita lewati juga. Sampailah ke Baitul Maqdis dan penuh barakah. Kadang ada barakahnya. Kadang mampir di Tursina, kadang mampir di Bethlehem, kadang mampir di Thayyibah. Nah, maka mampir-mampir ini dikejar terus oleh iblis deh. Dikejar terus deh. Tapi dalam himayatullah wa inayatuh, dalam perlindungan Allah, terus saya berjalan. Kelihatan nenek tua, wah. Kelihatan perempuan cantik, wah. Nah, apa hikmahnya ini? Dan semua adalah dunia menggiurkan, karena kelawasannya renta, hancur. Nah, itulah dunia. Tapi nang apa nang secara makna ini tadi, ini nang sampai ke hadrat Allah ini nang abadi keelokannya, jamalnya, jalalnya. Nah, jadi apa yang dikehendaki itu pahami ini, para ulama al-fuqaha. Pahami ini setiap hari besar Islam. Maulid Nabi, Mi'raj Nabi, hari raya, itu pahami. Puasa Ramadan, pahami. Jangan hanya nang hisan aja. Lah hisan ini ya nang harang deh. Ikan basuh harang nang sabun ya tetap tambah harang, tambah hirang. Lah, nah itulah nang gambaran secara zahir. Ditambahi oleh Syekh Jarruk, orang yang sampai ke hadrat Allah, orang yang sampai kepada kepapaan. Apa kepapaan itu? Apa yang dibaca? Kepakiran. Papa itu lebih hebat daripada fakir. Nah, kada bisa apa-apa fakir. Kepapaan kada bisa apa-apa, bakas pun juga kada. Nah itu. Nah, jadi fakir kada juga. Nah, ya memang kan orangnya kada. Nah, maka itu ujar Nabi Ibrahim, inni zahibun ila rabbi. Ya Nabi Ibrahim. Nah, inni zahibun ila rabbi, ay inni adamun fi wujudi rabb. Aku ini kada ada Tuhanku. Ini Ibrahim nih. Nah, kenapa maka itu diperintahkan di Quran wattabi'u millata Ibrahim hanifa.
umpati nang ujar Ibrahim tu umpati apa ujar Ibrahim inni zahibun ila rabbi ay inni adamun fi wujudi rabbi apa pulang ujar Ibrahim inilah uhibul afilin aku kada hendak batuhan nang bahanda bahanu ada bahanu kada ada Tuhan itu kada hendak neta timbul tenggelam Tuhannya kada hendak nah, ini umpati jadi jangan timbul tenggelam waktu goreng tenggelam Tuhan. Nah, mbak sholat ada ujar juga. Ini guring kah, bajalan kah, sholat kah, bagian ada tuh. Kada pernah afir, inilah uhibbul afilin. Maka itu wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu kan ada musyrik. Nah, nang kada mau pati, nang masih nang ada timbul tenggala. Lonjong-lonjong bulat-bulat lonjong. Nah, dengarannya bulatnya stomat, lonjongnya stomat, lonjong bulat lonjong. Itu sama juga timbul tenggelam itu. Nah, tapi namun dipahami kadang ulun sadar gitu. Nah, waktu sadar itulah bahwa kada ada wujud, kada apal, kada ada sifat, kada ada asma menghapuskan seluruh dosa yang ada. Waktu sadar sesaat itu. Nah, waktu sadar sesaat itulah ujar alif billah itu kita ini kan kadang-kadang sadar bahwa ini lain dari kita, bahwa ini lain kita, batu kadang-kadang tak akui. Nah, nang sadar sedikit diri itu menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada lawan kita, baik terdahulu maupun yang akan datang. Nah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'. Jadi sedikit pun nang kembali tadi suci, nang asalnya suci, kembali suci bersih. Dengan penyucian yang datang dari Allah, bersih hanya abadi. Kecuali penyucian itu, kebersihan itu datang dari kita. Maka kita mengira aja, menduga aja. Maka itu wamah widda'awi, hilang dugaan kebersihan itu. Kadang bersih sebenarnya igat, tapi kita menduga bersih, padahal igat. Nah, tapi kalau sudah datang darinya kan ada lagi menduga lagi bersih sudah, karena nang darinya itu bersih pada tak. Siapa yang memandangkan nang dari Allah Taala itu kotor? Pasti bersih. Afalnya, sifatnya, asmanya, zat wujudnya bersih, terbit daripada nang bersih macam apa, maka Allah Taala menyatakan nataqabbalu anhum wa lam yaqul nataqabbalu minhum. Allah menyatakan di dalam firman-Nya itu kami terima amal ibadah yang datangnya daripada mereka itu, bukan kami terima amal ibadah mereka itu. Nah, ini beda ini, minhum wa anhum. Ada minhum dari mereka. Kalau anhum daripada mereka yang asalnya daripada Allah. Maka Allah kadang mengatakan kepada mereka, nang kami terima yang datang amal ibadah itu dari mereka, tapi nang datang amal ibadah itu daripada mereka. Nang daripada mereka, an di sini daripada mereka yang lanjutannya dan datangnya daripada Allah. Karena semua itu datang daripada Aku, ujar Allah Ta'ala. Ini nang diterima. Nataqabbala anhum wa lam yaqul nataqabbala minhum. Jadi maka itu dalam orang yang ahli ilmu alat itu beda. Farqun kabirun beda minhum wa anhum. Allah kadang menerima amal mereka, tapi Allah menerima yang datang daripada mereka. Pengertian yang datang daripada mereka itu yang datang daripada Aku juga, kada lain mereka itu kada lain di sini. Nataqabbala anhum. Maka itu untuk mendapatkan wahasiluha amruka bi ta'alluq bi awsafir rububiyyah wa tatabi bi ilmil hal an wujudit talabi. Kalau pang ya mendapatkan ini, amalkan zikir ini 1000 kali, amalkan salawat sekian kali, kada itu untuk mendapatkan ini. Bi dzikril hal, menyebut siapa yang ada. Mun sudah ikam nyata menyebut siapa yang ada itu berarti ikam dapatnya itu dengan inayatu Rabbi,
dengan kemuliaan, keamurahan daripada Tuhanmu. Ujar para arif bilang. Jadi kalau dapat artinya siapa yang ada, paham ya, siapa yang ada itu bukan didapat dari amal, maka yang didapat dari siapa yang ada itu itulah inayatu rabbik, itulah kemurahan Tuhanmu, karena dia dekatkan kamu kepada salah wali daripada wali-walinya. Nang di sini tanwir menyinari nur itu kepada siapa yang ada di sekitarnya, tanwir. Maka itu jurang baharin itu berparaklah lawan orang yang berjual minyak harum sekalipun kadang menculit tapi ketularan jua harumnya. Berparaklah lawan orang yang berjual jaring. Biar kada memakan mencium jua baunya. Tapi itu tambahan aja pang jaring, bahasa ada jaring. Kada ada kata-kata jaring itu ada. Minyak harum aja. Berparaklah lawan minyak harum, kalipun kada menculit cium jua hak. Nah, dia berparaklah lawan sekalipun kada paham dapat juanya keselamatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala dari kemurahannya, kemuliaannya kepada hambanya. Maka itu janganlah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nang nikmat nang mana lagi nang ikam dustakan hai manusia. Dan nyatanya sudah nikmat wujud ikam kada ada. Nang ba'amal lain ikam, nang berusaha lain ikam, nyaman ya. Kenapa sekarang ikam sakit, ikam terlalu dominan tanah. Nah, majunatun bitini ada yang dominan tanah, cuma pindah. Nang dominan rohaniyah, nuraniyah, robbaniyah, rasakan hidup ikam. Karena di dalam surga itu kan ada lagi kesedihan, kegundahan, kegalauan. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Itla buka'a fil jannah. Kadada orang yang menangis di dalam surga itu. Di surga kadada yang menangis. Kenapa kadada menangis? Karena penuh kepala, bahagia, surur, hubur, al-bahjah wan nur. Kenapa jadi dengan arti sakit itu? Karena majunatun bitini ada, karena dominan nang dari tanah ini, nang dominan dari rohani kan itu perhatikan. Kenapa kan diperhatikan? Karena rasa seorang aja ini ngarannya dominan tanah. Nah rohani ini kan ada lagi rasa seorang. Allah Taala aja, Allah Taala ya saluna kaniro. Aku aja itu aja. Tak kenapa ikan ganti aku dengan ikan itu tanah. Maka ini sudah bala lah, terkumpul datangan terus bala itu. Apa bala itu? Sumpah, galau, gundah gelisah, kada tenang, malam nah mata lah, kosong pandangan. Nah, tapi menurut orang yang besertanya nyamannya, nyaman. Kata ini bujurnya ada nih. Ya. Nah, sehingga di sinilah ngaran lalu ada tahdzib wa ta'dib. Apa tahdzib wa ta'dib? Terarah, nyaman. Karena inilah itminan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah berbeda lawan orang ya Allah ya Rabbi sakitnya hidup ini. Belum lagi kita bayari SPP nang sikung pulang sampai lah. Kalau inilah ibtilaan karena memandang dari majunah. Ini artinya nih banyak nang dibayar itulah nang dibayar ini nang dibayar pas pada waktunya ada duitnya. Karena ini Allahus Somad. Nah, ini kan perlu riadah nih. Perlu riadah. Latihan dulu, jangan bahanak membayar aja ya Allah. Lu nggak ada duitnya, biar ada mau jual. Mulai sekarang ibda bilhar, mulai sekarang ya Allah.
Kita ini wajib ikhtiar, wajib usaha, tapi yang menentukan inya ya lah, ikhtiar kita aja lah. Kalau nggak ada usaha kita, kadang nggak ada usahanya, hasil lah. Iya, masyarakat Nah, tolong saya. hasil. Jadi kada heran nang orang nang macam-macam keistimewaan bahar itu karena taslim, menyerahkan beratanan Allah Ta'ala, menyerahkan beratanan Allah Ta'ala. Bujur ya tetap aja ikhtiar tapi menyerahkan beratanan Allah Ta'ala. In tuslim ma turid, ujar Allah, jika ikam serahkan daun aku kehendak ikam, uslim ma urid, aku serahkan kehendak kolon ikam. Kita lah, tapi ini jangan banyak penting ya, banyak kepepet hanya menyerahkan. Intus lima turid, jika ikam serahkan kehendak ikam lan aku uslim ma urid, ku serahkan kehendak lan ikam, wala yakunu illa ma urid, tidak akan pernah terjadi kehendak itu kecuali yang terjadi adalah kehendakku. Namun sudah ku serahkan kehendak lan ikam, terserah ikam lagi. Nah, tapi ini perlu riyadhah, latihan, jangan bahanu bulat, bahanu lonjong. Nah, kalau bulat-bulat terus lonjong-lonjong terus gitu. Nah, itulah yang dikehendaki daripada perjalanan Isra dan Mi'raj adalah usul ila hadratillahil malikil qudus, sampai kepada hadrat Allah. Kalau Nabi dibersihkan juga kita. Macam apa? Yaitu dengan pembersihan dan artinya maknawiyah. Nabi mampir ke Tursina, mampir juga secara maknawi. Bethlehem mampir juga, Tayyibah mampir juga, Baitul Maqdis mampir juga. Seterusnya itu perjalanan yang ada, perjalanan pada umat Rasul secara makna. Wallahu a'lam bishawab.